Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri yang soleh solihah. Marilah pada pertemuan kali ini kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma waryukni fahma amina ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini pada tema ketiga buku atau tema di buku 2C pada subtema kedua pembelajaran 1. Nah, ini kita ini Ino sedang mengikuti pelajaran tentang denah. Ino sangat aktif mengikuti pelajaran tersebut karena Ino sudah paham denah. Teman-teman, Ino juga antusias dalam pelajaran ini. Teman-teman Ino juga antusias dalam pelajaran ini. Jadinya Ino dan teman-temannya belajar tentang denah. Seperti yang kemarin sudah saya terangkan tentang denah, yaitu gambar yang menunjukkan tempat. Nah, kalau di buku ini tidak diberikan arah mata angin utara, timur, barat, selatan, tapi hanya menggunakan depan, belakang, kanan, kiri. Nah, seperti itu. Jadi ya anak-anak bisa membuat denah bisa menggunakan seperti tidak diberi tanda itu dengan hanya kanan, kiri, muka, depan itu juga bisa. Tetapi seperti Bapak yang sebutkan kemarin, kalau ingin lebih jelas maka berilah arah mata angin. Ke atas itu arah utara. Nah, berarti ke bawah arah selatan, di kiri itu berarti barat, kanan timur. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dengarkan dan ikuti guru membaca percakapan berikut. Baik, silakan anak-anak simak, Pak Guru akan bacakan. Denah. Ibu guru menjelaskan denah kepada siswa-siswa. Siswa-siswa menyimak dengan seksama. Lalu ibu guru mulai berkata, siapa yang tahu apa itu denah? Nah, Ino menjawab, petunjuk mencari alamat, Bu. Nah, lalu Fani, gambar bangunan-bangunan, Bu. Vito menjawab juga, informasi tentang arah dan jalan. Ibu guru lalu memberi jawaban atas jawaban anak-anak di atas, atau memberi pernyataan dengan jawaban anak-anak di atas. Semua jawaban kalian benar. Denah adalah gambar petunjuk arah dan jalan menuju tempat yang dituju. Perhatikan denah ini. Nah, itu denah apa, Bu? Ini Miko yang bertanya. Ini denah menuju sekolah. Pada denah tampak petunjuk berupa nama jalan, arah, dan bangunan. Nah, ya, itu Bu Guru menunjukkan denah menuju sekolah. Carilah contoh denah yang dapat kamu temukan. Catatlah terdapat petunjuk apa saja pada denah. Itu dalam denah mungkin nanti ada
gambar rumah, gambar gedung, mungkin lapangan. Biasanya seperti itu untuk memperjelas Dina. Atau kalau ada nama jalan juga ada nama jalan. Kita lanjutkan. Selanjutnya halaman 44. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Gambar Dina. Amati. Nah, ini amati gambar Dina menuju sekolah Ino berikut. Ini rumah Ino di sini, sekolahnya ini ya. Sekolah SD Harapan Ino di sini. Nah, kalau Ino mau berangkat berarti ya dia akan menuju Jalan Mawar. Dia akan melewati Ino ke sekolah melewati Jalan Mawar, lalu belok ke kiri melewati Jalan Anggrek. Kemudian dia pada perempatan dia akan perempatan jalan di Jalan Anggrek itu ada perempatan, lalu dia akan berbelok ke kiri menuju Jalan Kamboja lurus dan dia akan berhenti pas pada ujung jalan. Nah, sebelah kiri itulah SD Harapan. Maka Ino pun lalu menuju sekolahnya dari Jalan Kamboja di kiri jalan, di ujung Jalan Kamboja. Dia masuk ke sekolahnya. Seperti itu. Ceritakan perjalanan menuju Ino menuju sekolah dengan petunjuk Dina ya ini tadi. Jadi Ino akan pertama dia akan melewati Jalan Mawar, lalu belok ke kiri Jalan Anggrek, belok ke kiri lagi ke Jalan Kamboja sampai di ujung Jalan Kamboja. Di sebelah kiri jalan di ujung itu adalah sekolah Ino SD Harapan. Dia sampai di sekolahnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, sekolah Ino terletak di jalan. Nah, kita lihat tadi di jalan apa tadi? Di jalan. Nih dilihat jalan. Nah, kamu lihat. Nah, ini di Jalan Kamboja. Sekolahnya itu di Jalan Kamboja. Sekolahnya kan ini SD Harapan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jalan yang dilalui ini adalah, nah tadi ada beberapa jalan ya, 3 jalan ya. Yang dilalui ini tadi ada 3 jalan, yaitu Jalan Mawar, Jalan Anggrek, dan Jalan Kamboja. Nah, ini Jalan Mawar, Jalan Anggrek, dan Jalan Kamboja. Ini sekolahnya Ino SD Harapan. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melanjutkan sendiri ya. Silahkan dilanjutkan. Ini mudah hanya berdasarkan data tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari denah diperlukan saat kita pergi ke tempat yang belum diketahui. Denah memudahkan kita menemukan tempat tujuan. Untuk membuat denah diperlukan beberapa informasi. Informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut: nama jalan, nama bangunan, arah menuju tujuan, keterangan tambahan bila ada seperti lampu lalu lintas, taman atau monumen tertentu. Nah, ini jadi ada nama tempat, mungkin nama jalan, nah tempat-tempat tertentu. Nah, ini anak-anak silahkan, ini ada tugas
buatlah denah menuju sekolahmu. Sebelumnya catat informasi yang cukup pada kertas lain untuk memudahkanmu. Kamu bisa menggunakan pensil warna untuk memperindah denahmu. Gambarlah denah pada kolom yang telah disediakan. Nah, di sini, nah ini anak-anak silahkan menggambar di sini. Nah, ini tugas ya. Nanti anak-anak bisa menggambar dari rumah menuju sekolah. Nah, silakan kalau lewat jalan apa, kalau ada nama jalan dikasih jalan apa, kalau tidak cukup digambar jalannya. Lalu kalau ada bangunan-bangunan yang menurut anak-anak perlu digambar, misalkan rumahmu, lalu nanti misalkan di jalan ada SD, sekolah atau SMA atau kantor ditulis, atau masjid ditulis, bisa. Tidak semua harus ditulis. Lalu mungkin pertigaan perempatan yang ada bangju, pertigaan apa gitu bisa ditulis. Lalu nanti sampai ke sekolah silahkan digambar ya. Ini sebagai tugas, bisa dikirim nanti ke Google Classroom. Selanjutnya, nah ini mengenai uang. Nah ini Ino naik angkutan umum menuju sekolah. Satu kali naik angkutan umum ia membayar Rp5.000. Kali ini Ino membayar dengan uang logam 1.000 dan 500. Tahukah kamu berapa banyak keping uang logam 1.000 dan 500 yang Ino keluarkan? Nah, uang Ino itu harus membayar 5.000. Nah, tetapi uangnya receh. Dia itu uangnya ada 4 uang 1.000-an dan 2 uang 500-an, jumlahnya berarti 5.000. Seperti itu. Nah, ini juga sama, ini jumlah uangnya. Ini pasangkan kelompok uang logam dengan nilai rupiah yang sesuai. Nilai rupiah yang sesuai, maka ini anak-anak silahkan jodohkan, mudah ya. Silahkan dijodohkan. Kemudian kemudian ini anak-anak silahkan juga ini diisi ya. Ini mudah, ini sebagai tugas juga ya. Nanti bisa dikirim di Google Classroom. Nah, ini adalah cuma anak-anak menjumlahkan aja, ini dijumlahkan berapa rupiah, tuliskan di sini. Nah, untuk menuliskan uang rupiah pakai RP, lalu nanti uangnya tanda koma 00 desimal, koma 002 di belakang, jangan lupa. Kemudian sekarang, nah ini untuk menirukan gerakan. Nah, gerakan. Nah, ini gerakan menari menirukan air mengalir ini sebagai ini catatan, ini adalah kalau mengalir ke kiri, air mengalir itu tangannya ke bawah ya. Nah, lalu kalau air yang bergelombang itu tangannya ke atas, kamu lihat. Nah, itu sebagai tandanya. Dan ini gerakan air mengalir macam-macam, ini contohnya seperti ini. Mungkin pertemuan kali ini itu aja anak-anak. Kita tutup hari ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.